Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 323. Chapter 323 Mimpi Buruk. Untuk membalas kebenciannya, Absolute Heaven telah bekerja tiada matian untuk meningkatkan tekniknya dan meningkatkan peralatannya. Sekarang, bahkan jika Ye Feng tidak terlibat dalam serangan mendadak ini, dia masih akan memberi anggota Zero Wing rasa kekuatan barunya. Namun, tepat setelah Absolute Heaven keluar dari pintu masuk bar, dia menemukan susunan keterampilan jiwa emas melayang di langit malam. Arai ajaib ini adalah hasil dari aktivasi Crusade Quest, dan itu akan mengubah NPC Cracktown. Para penjaga yang awalnya level 50 segera turun ke level 30, sementara kapten penjaga level 70 tingkat 1 menjadi level 50, level yang sama dengan penjaga normal si Feng. Meskipun Cracktown telah melemah, tidak satu pun dari penjaga ini yang menunda mengambil tindakan. Saat bel peringatan berbunyi, badai penjaga bergegas keluar dari banyak bangunan di dalam kota. Dalam sekejap, lebih dari 2000 penjaga mengepung kota. NPC ini milik Bloodhand Association. Pada saat ini, mereka semua telah melepaskan penyamaran mereka, dan penjaga normal telah mengungkapkan diri mereka sebagai anggota Asosiasi Tangan Darah, sementara kapten penjaga adalah elit Asosiasi Tangan Darah. Anggota Asosiasi Tangan Darah peringkat elit. Level 30. Health Power 100.000, 100.000. Elit Asosiasi Tangan Darah peringkat elit tingkat 1. Level 50. 300.000 per 300.000. Mengapa semua penjaga menjadi lebih lemah? Apa yang perlu ditakuti? Bahkan jika mereka lebih lemah, dapatkah Zero Wing mengalahkan begitu banyak NPC? Selain itu, kami juga ada di sini. Jika Zero Wing ingin menyerang, kami akan membuat mereka menderita akibatnya. Ketika para pemain di kota Krik menemukan bahwa para penjaga di samping mereka tiba-tiba menjadi lemah, kekhawatiran tumbuh di dalam hati mereka. Namun, mereka segera menghilangkan kekhawatiran ini dari pikiran mereka. Bahkan saat puncaknya, Zero Wing hanya memiliki sekitar 8.000 anggota. Selain itu, karena lonjakan pemain yang telah mundur dari persekutuan, mereka sekarang memiliki kurang dari 5.000. Bahkan jika Zero Wing telah memobilisasi semua 5.000 anggotanya, menghadapi 2.000 NPC, menyerbu ke kota tidak lebih dari begal diri. Pada tahap permainan ini, pemain belum mencapai level 30. Selain itu, tidak ada satu pemain pun yang berhasil meningkatkan ke kelas tier 1. Jadi, bagaimana mungkin mereka bisa berharap untuk melawan NPC level 30 dan level 50? Di domain God, celah besar antar level itu berakibat fatal. Mulai, si Feng memerintahkan dalam obrolan tim. Fire Dance dan yang lainnya segera mengambil tindakan, masing-masing dari mereka memimpin penjaga level 50 tier 1 saat mereka menyerang pasukan Bloodhand Association. Para penjaga Fire Dance dan yang lainnya dikendalikan adalah tier 1 Ranges dan Assassin. Mengenai kecepatan gerakan, mereka jauh lebih cepat daripada anggota Asosiasi Tangan Darah. Ranges juga memiliki kemampuan serangan jarak jauh, dan mereka dapat meluncurkan serangan mereka dari jarak 100 yard. Karenanya, mereka sempurna untuk peran umpan. Dalam beberapa saat, nama merah kota Krik memperhatikan beberapa sosok bergegas ke arah mereka dengan kecepatan yang tidak dapat diharapkan oleh pemain manapun. Pada saat berikutnya, para ranger ini mengambil busur panjang mereka, menembakkan panah dan melepaskannya. Siu, anak panah mengenai target mereka, beberapa anggota Asosiasi Tangan Darah level 30, dari jarak sekitar 90 yard. Setiap panah memberikan lebih dari minus 5.000 kerusakan pada level 30 NPC ini. Jika seorang pemain menerima salah satu dari anak panah ini, mereka akan tiada dengan satu pukulan. Serangan Ranges menarik perhatian NPC Bloodhand Association. Tanpa ragu-ragu, lebih dari 1000 NPC Asosiasi Tangan Darah menghunus senjata mereka dan menyerang. Melihat ini, para ranger berbalik dan melarikan diri. Sangat cepat, mereka telah menarik NPC Asosiasi Tangan Darah ini dari kota. Bukankah kita sedang diserang oleh pemain dari Zero Wing? Mengapa ada NPC level 50 tingkat 1 juga? Petik 2. Nama merah bingung. Mereka hanya berdiri di tempat mereka berada, tidak mengikuti NPC Asosiasi Tangan Darah dalam mengejar tier 1 Ranges. Level 50 tier 1 NPC hanya membutuhkan satu pukulan untuk membegal mereka. Jika mereka tidak memiliki skill penyelamat nyawa,
Melawan NPC seperti itu adalah begal diri. Selain itu, mereka semua adalah nama merah. Jika mereka tiada, mereka akan membayar denda yang berat. Paling tidak, mereka akan kehilangan 2 hingga 3 level dan sebagian besar perlengkapan mereka. Biasanya, mereka harus mempertimbangkan biaya dan keuntungan sebelum mengambil tindakan. Belum lagi, mereka tidak pernah bermaksud untuk mengisi daya dengan NPC sejak awal. Sebagai gantinya, mereka telah merencanakan untuk mengambil keuntungan dari kebingungan saat NPC Asosiasi Tangan Darah dan Zero Wing bentrok. Sekarang, bagaimanapun, para penjaga NPC itu telah memikat semua NPC Asosiasi Tangan Darah. Pada saat ini, bahkan mereka mulai bertanya-tanya apakah mereka harus ikut mengejar atau tidak. Saat nama merah ini merenungkan tindakan mereka, NPC Asosiasi Tangan Darah telah menjauhkan diri beberapa ratus meter dari kota. Ini buruk, NPC Asosiasi Tangan Darah telah pergi. Salah satu nama merah menyadari situasinya dan berteriak, "Kita harus membantu mereka. Jika Zero Wing berhasil menerbangkan dan membegal mereka, kita akan tamat." Kata-kata pemain ini mengguncang perhatian semua orang. Sayangnya, nama merah ini bukanlah satu kelompok atau satu hati. Yang terpenting, mereka semua mengerti bahwa orang pertama yang menyerang juga akan menjadi orang pertama yang pergi. Meskipun mereka telah menyadari betapa seriusnya kesulitan mereka, tidak satupun dari mereka yang mau mengambil tindakan terlebih dahulu. Sebaliknya, mereka semua memilih untuk tetap diam dan tidak melakukan apapun. Tak satu pun dari nama merah ini yang menemukan bahwa, pada saat ini, Si Feng telah memimpin 40 NPC level 50 tier 1 yang tersisa dalam tugas dari arah lain. Saat merebut sebuah kota, NPC bukanlah penghalang yang paling merepotkan. Sebaliknya, itu adalah para pemain yang tinggal di kota tersebut. Jika para pemain dan NPC di dalam kota diizinkan untuk bekerja sama, tanpa kekuatan absolut, mustahil untuk merebut kota dengan sukses. Oleh karena itu, hal terpenting yang perlu dilakukan Si Feng saat ini adalah menyingkirkan para pemain, hanya setelah itu giliran NPC yang akan tiada. Setelah pemain tiada, mereka harus menunggu setengah jam sebelum bisa bangkit kembali di makam. Selain itu, jika nama merah ini tiada, bahkan jika mereka memiliki tekad untuk terus bertarung, mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk menghadirkan tantangan. Hukuman yang mereka derita terlalu berat. Meskipun 40 penjaga level 50 tingkat 1 tidak memiliki health power sebanyak elit Asosiasi Tangan Darah, mereka masing-masing masih memiliki lebih dari 100.000 health power. Terlebih lagi, lawan yang mereka hadapi saat ini bukanlah NPC, tapi pemain, hanya perlu satu serangan untuk membegal seorang pemain secara instan. Ketika ke-40 penjaga tingkat 1 menyerang kota nama merah di kota Krik, mereka seperti sekelompok binatang buas saat mereka membegal semua yang ada di jalan mereka. Meskipun ada banyak nama merah di kota Krik, mereka sama sekali tidak mampu mempertahankan diri dari para penjaga ini. Prajurit perisai dan ksatria penjaga bisa menerima paling banyak 2 pukulan. Dalam sekejap mata, nama merah tiada, satu demi satu, mengotori tanah dengan tubuh dan peralatan. Sebaliknya, meskipun nama merah menyerang terus-menerus, karena level penekanan lebih dari 30 level, kerusakan yang berhasil dilakukan nama merah dapat diabaikan. 1000 pemain level 20 diminta untuk menjatuhkan satu penjaga tingkat 1, apalagi 40 penjaga. Dengan 40 penjaga berbagi kerusakan dari pemain musuh, pemulihan pertempuran mereka sendiri menggantikan health power mereka yang hilang. Belum lagi, di antara 40 penjaga, ada juga klerik dan kelas penyembuh lainnya. Sembuh biasa dari salah satu NPC ini dapat mengisi lebih dari 10.000 health power. Dalam 10 detik, lebih dari 200 nama merah kota Krik tiada, sementara 40 penjaga yang dipimpin Si Feng masih memiliki health power penuh. Perbedaan kekuatan menyebabkan nama merah putus asa. Penjaga NPC ini terlalu kuat. Kita harus mundur dan bertemu dengan NPC Asosiasi Tangan Darah. Petik 2. Kalian cacingan dari Zero Wing tidak tahu malu. Anda benar-benar membawa NPC level 50 tingkat 1 untuk merebut kota. Jika Anda memiliki kekuatan untuk menghadapi kami, jangan gunakan penjaga NPC itu dan lawan kami dengan adil. Nama merah mengutuk Si Feng pada yang lain saat mereka melawan NPC. Si Feng hanya bisa tertawa mendengar kata-kata mereka. Segera, dia menginstruksikan para penyihir NPC untuk menggunakan mantra AOE mereka. Tiba-tiba, hujan api turun dari langit. Di saat berikutnya, petir menghantam nama merah. Ketika dilemparkan oleh penyihir tingkat 1, mantra AOE tingkat 1 dapat menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. The Red Names of Kricktown tiada secara berkelompok.
Setelah beberapa mantra AOE mendarat, medan perang menjadi sunyi. Dari semua nama merah yang pernah tinggal di kota Krik, hanya tersisa 400 atau lebih, sementara yang lainnya sudah tiada. Adegan ini tidak hanya mengejutkan para pemain di kota, tapi Aquaros dan yang lainnya juga tercengang. Satu gelombang mantra AOE menjadi mimpi buruk bagi pemain merah kota Krik. Lari. Tidak ada yang tahu siapa yang berteriak, tetapi setiap nama merah yang masih hidup setuju dengan sepenuh hati saat mereka melarikan diri ke segala arah. Mari kita mulai pembantaian. Mayoritas dari nama merah ini memakai peralatan besi misterius. Membegal salah satu dari mereka akan menguntungkan kita lebih dari membegal bos kecil. Kesempatan seperti itu akan langka di masa depan, si Feng tertawa. Setelah itu, dengan Aquaros yang memimpin, baik pemain maupun NPC mengejar dan membegal nama merah yang kabur. Ketika si Feng adalah orang terakhir yang tersisa di lereng yang tinggi, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, "Sekarang tidak ada orang di sekitar, kamu bisa keluar, kan?" Tak lama setelah pertempuran dimulai, si Feng samar-samar merasakan seseorang memata-matai mereka dari dekat. Apalagi, tatapan yang dia rasakan mengandung niat membegal yang dingin. Namun, itu hanya perasaan, jadi si Feng tidak terlalu memperhatikannya. Namun, setelah timnya pergi, perasaan ini menjadi lebih jelas. Dia kemudian mengaktifkan keterampilan Golden Stigmata, Mata Maha Kuasa. Keterampilan memungkinkan dia untuk melihat segala sesuatu dalam jarak 100 yard, dan semua efek siluman tidak berguna dalam menghadapi keterampilan ini. Dan seperti yang diharapkan, si Feng menemukan seorang assassin perlahan-lahan merayapinya dari belakang. Namun, bahkan setelah si Feng berbicara, assassin itu terus bersembunyi. "Apakah menurutmu aku mempermainkanmu?" Si Feng menghunus pedang abisal dan segera mengirim kilatan gemuruh di belakangnya. 3 busur petir berwarna hijau melesat di udara. Di saat berikutnya, sosok hitam tiba-tiba muncul dan dengan cepat menghindari serangan itu. Itu tidak lain adalah assassin yang telah dibegal si Feng sebelumnya, Absolute Heaven. Pada saat ini, keterkejutan memenuhi tatapan dingin Absolute Heaven. Seseorang sebenarnya mampu menemukan kehadirannya dari jarak yang begitu jauh. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 324. Chapter 324 Waktu telah berubah. Jadi, itu dia. Setelah tidak melihatnya selama beberapa waktu, teknik dan perlengkapannya telah meningkat cukup banyak. Tidak heran dia bisa begitu dekat denganku sebelum akal sehatku menyadarinya. Absolute Heaven telah meninggalkan kesan mendalam pada si Feng. Selama waktu si Feng mencari api iblis biru es, assassin ahli ini hampir saja membegalnya. Setelah itu, Absolute Heaven menyergapnya lagi ketika dia memimpin Blackie dan Lonely Snow naik level. Pada saat itu, nyawa si Feng tergantung pada seutas benang. Sejak si Feng mulai memainkan domain dewa dalam kehidupan ini, meskipun dia telah membuat banyak musuh, surga mutlak adalah satu-satunya orang yang hampir mengambil nyawanya. Setelah sekian lama, Absolute Heaven pasti akan jauh lebih kuat sekarang karena dia telah membiasakan dirinya dengan gaya bertarung domain God. Jika Absolute Heaven tidak ceroboh dan meremehkan Black Flame, identitas alternatif si Feng, dengan tidak menyembunyikan niat membegalnya, Absolute Heaven mungkin telah berhasil menyergap si Feng. "Sekarang aku tahu kamu ada di sana, kamu tidak akan melarikan diri." Si Feng mengungkapkan senyum tenang saat dia berbalik ke Absolute Heaven. "Melarikan diri." Absolute Heaven mengungkapkan sedikit kesombongan di wajahnya yang dingin. "Saya akui bahwa Anda kuat. Seperti yang diharapkan dari Guild Leader of Zero Wing, Black Flame. Menurut perkiraan saya, kekuatan Anda harus setara dengan Ye Feng. Terakhir kali, Ye Feng hanya berhasil membegalku karena ketidaksabaranku sendiri. Itu adalah kesalahan saya untuk menggunakan semua keterampilan saya pada Ye Feng di awal pertarungan. Jika tidak, dengan kekuatannya, dia bahkan tidak bisa bermimpi untuk membegalku. Sekarang, meskipun saya telah mengungkapkan diri saya, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat membegal saya ketika saya masih memiliki semua keterampilan saya?" Petik 2. Memang, seperti yang kamu katakan. Kecuali jika semua keahlian Anda menggunakan cooldown, tidak akan mudah untuk membegal assassin tingkat atas seperti Anda. Si Feng mengakui kekuatan Absolute Heaven. Namun, waktu telah berubah. Meskipun Absolute Heaven telah meningkat, si Feng juga telah meningkatkan kekuatannya. "Karena kamu sangat percaya diri, mengapa kita tidak bertaruh?" "Taruhan? Apakah Anda pikir Anda bisa membodohi saya? Awalnya, saya bermaksud membegal Anda hari ini untuk menunjukkan kepada Ye Feng bahwa saya, surga mutlak, telah kembali.
Karena aku tidak bisa membegalmu, kamu bisa memberitahu Ye Feng ini, ketika saya, surga mutlak, ingin membegal seseorang, orang itu pasti akan tiada. Surga mutlak tertawa dengan dingin. Dia kemudian berbalik untuk pergi. Jika Anda ingin saya menyampaikan pesan Anda, tentu. Namun, syaratnya adalah Anda harus melarikan diri. Si Feng mengaktifkan Seven Luminaries Ring, menggunakan skill Aura of Time, Absolute Time. Dia langsung menyerang ke Absolute Heaven. Waktu mutlak. Mencegah musuh dalam jarak 50 yard dari menggunakan keterampilan atau alat apapun selama 20 detik. Dengan skill ini diaktifkan, semua skill Absolute Heaven berada dalam kondisi yang sama dengan cooldown paksa. Sementara itu, assassin yang tidak bisa menggunakan skill seperti harimau tanpa cakar atau taring. Kamu pikir aku tidak bisa melarikan diri? Absolute Heaven tersenyum percaya diri sebagai jawaban atas ejekan si Feng. Dia kemudian mencoba menggunakan blind pada lawannya. Jika dia bisa melakukannya, dia bisa melarikan diri dari tempat ini dengan mudah. Namun, Absolute Heaven segera menemukan bahwa dia tidak dapat menggunakan keahliannya. Tiba-tiba, dia mulai panik. Tidak ada yang mengerti lebih baik dari Absolute Heaven betapa rapuhnya seorang assassin tanpa keahliannya. Namun, Absolute Heaven bukanlah pemain biasa. Dia segera menenangkan dirinya, berbalik untuk melarikan diri. Absolute Heaven dengan cepat menyimpulkan bahwa keterampilan yang begitu kuat harus memiliki durasi yang terbatas, tidak mungkin efeknya bertahan tanpa batas. Selama dia bisa menyeret pertarungan sampai durasi efek ini berakhir, dia bisa terbang dengan bebas seperti burung. Pada saat ini, bagaimanapun, si Feng sudah muncul di punggung Absolute Heaven setelah menggunakan langkah hening, tidak memberikan kesempatan Absolute Heaven untuk berlari. Tanpa suara, si Feng menebas Abyssal Blade di assassin. Absolute Heaven menanggapi dengan cepat dan menggunakan belatinya untuk bertemu dengan pedang si Feng. Ketika Abyssal Blade abu-abu keperakan bertabrakan dengan belati Absolute Heaven, dia merasakan tekanan besar mengalir dari belati ke tangannya. Tekanan itu kemudian menekan seluruh tubuhnya, memaksa Absolute Heaven berlutut di tanah tanpa sadar. Kekuatan seperti itu, seperti yang diharapkan dari orang yang membegal Mingsa. Absolute Heaven diam-diam mendecakkan lidahnya. Jika dia tidak secara pribadi mengalami kekuatan Black Flame, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa kekuatan Black Flame sebenarnya setara dengan monster boss. Pada saat ini, Absolute Heaven akhirnya menyadari mengapa seorang ahli hebat seperti Mingsa terpaksa mundur terus-menerus dan dapat membalas terhadap Black Flame. Si Feng mengacungkan pedangnya lebih dari 10 kali berulang kali, setiap tebasan itu mendadak seperti petir dan seberat gunung. Menghadapi serangan brutal ini, Absolute Heaven tidak punya pilihan lain selain memblokir serangan sebanyak yang dia bisa. Namun, meskipun Absolute Heaven dapat mengurangi kerusakan yang dia terima dengan memblokir dengan belatinya, health power-nya masih menurun, membuatnya sangat frustasi. Absolute Heaven dalam hati mengutuk si Feng karena menjadi cacingan yang tercela dan tidak tahu malu. Si Feng benar-benar menggunakan kekerasan untuk menekannya. Si Feng tidak menggunakan teknik apapun dan hanya mengandalkan kekuatan kasar untuk mengayunkan pedangnya. Cara pertempuran si Feng, yang menukar kehidupan dengan kehidupan, mencegah Absolute Heaven menampilkan salah satu tekniknya. Jika Absolute Heaven dapat menggunakan keterampilannya, dia dapat dengan mudah melarikan diri dari kesulitannya saat ini. Sayangnya, tidak ada satupun dari keahliannya yang berhasil. Meskipun menjadi Feng Hao Douluo, Absolute Heaven terasa tidak berdaya. Tepat ketika si Feng hendak mengirim surga mutlak ke kematiannya dengan pemboman serangan, surga mutlak tiba-tiba merasa bahwa situasi ini sangat akrab. Itu seperti saat dia menyergap Ye Feng. Saat itu, dia telah menggunakan gulungan ajaib untuk menyegel semua keterampilan Ye Feng dan bahkan membekukan gerakannya, mengubah Ye Feng menjadi harimau tanpa taring. Saat itu, Ye Feng hanya bisa melarikan diri dan tidak berani menghadapinya secara langsung. Sementara itu, situasinya saat ini hampir persis sama dengan terakhir kali dia bertemu Ye Feng. Hanya saja, kali ini perannya dibalik. Jika dia tahu Black Flame memiliki keterampilan seperti itu, dia tidak akan pernah mendekati Black Flame. Lebih buruk lagi, dia bahkan telah membuang-buang waktu dengan mengobrol dengan musuhnya, memberi Black Flame cukup waktu untuk membuat jebakan untuknya. Dia praktis mencari kematiannya sendiri. Sepertinya aku benar-benar akan tiada kali ini. Dengan hanya sisa health power-nya yang tersisa, Absolute Heaven sudah bisa melihat kematiannya. Dia saat ini adalah nama merah. Jika dia tiada, dia akan kehilangan semua peralatannya. Levelnya juga akan anjlok. Pada saat itu,
dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk membalas dendam pada Ye Feng. Namun, saat pedang abisal hendak bertabrakan dengan tubuh Absolute Heaven, tiba-tiba membeku di udara. Apa? Anda tidak akan membegal saya? Jika kamu menunggu sampai aku bisa menggunakan skillku lagi, kamu tidak akan bisa membegalku. Absolute Heaven tertawa dingin saat dia melihat Si Feng dengan rasa ingin tahu. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya ingin bertaruh dengan Anda, tetapi Anda berpikir bahwa saya hanya mengatakan kata-kata itu untuk membodohi Anda dan membegal Anda. Sekarang Anda hanya memiliki sisa health power Anda, itu hanya akan membawa saya gelombang biasa untuk menghancurkan senjata, peralatan, dan level Anda. Namun, saya akan mengulangi tawaran saya. Apakah Anda tertarik untuk memasang taruhan? Si Feng bertanya, tersenyum saat dia mengembalikan Abyssal Blade ke sarungnya. Sepertinya kamu benar-benar tidak mencoba menipuku. Lalu apakah pertarungan itu cara Anda untuk membuktikan bahwa Anda tidak ingin membegal saya, tetapi malah membuat taruhan? Absolute Heaven bertanya, sangat bingung dengan tindakan Si Feng. Dia tidak bisa menemukan apa yang ada di pikiran Si Feng. Tentu saja, kalau tidak, menurutmu mengapa aku akan repot-repot melawanmu? Apakah sepertinya saya memiliki terlalu banyak waktu luang? Si Feng tertawa getir. Absolute Heaven tiba-tiba menjadi tidak bisa berkata-kata. Apa? Kamu masih tidak percaya padaku? Ekspresi Si Feng menjadi dingin. Tidak, aku percaya kamu. Memberitahu saya kemudian, apa yang ingin kamu pertaruhkan? Pada saat ini, Absolute Heaven semakin tertarik pada taruhan yang diusulkan Si Feng. Taruhan hidupmu, Si Feng berkata lugas. Taruhan hidup saya, bukankah hidupku sudah di tanganmu? Absolute Heaven hampir mengutuk Si Feng. Si Feng menggelengkan kepalanya, lalu perlahan, dia berkata, kamu sebelumnya menyebutkan bahwa, selama kamu bisa menggunakan skillmu, kamu bisa melarikan diri dariku dengan mudah. Benarkan? Petik 2. Betul sekali. Surga mutlak menjawab tanpa ragu-ragu. Meskipun Absolute Heaven telah menyaksikan kekuatan menakutkan Si Feng, dia masih yakin bahwa dia bisa melarikan diri dari pertempuran ini. Sederhananya, saya tidak percaya Anda. Jadi, mari kita bertaruh. Meskipun Anda dapat sepenuhnya memanfaatkan semua keterampilan Anda, kami akan melihat apakah Anda dapat melarikan diri atau tidak. Bagaimana menurut Anda? Si Feng bertanya sambil tersenyum.